kita kemudian mengetahui bahwa ternyata posisi yoni itu sudah bergeser, jadi tidak pada tempat aslinya ke bawah. Kita akhirnya juga tahu bahwa beberapa struktur yang ada di sekitar yoni itu adalah tambahan dari masa yang lebih muda. Situs Klinterrejo itu kami mulai tahun 2018. Jadi ini tahun ketiga. Udah keberapa kalinya ini? Kalau berapa kalinya ya hitung ini yang intinya ketiga juga ya, ketiga. Karena yang pertama itu sifatnya masih test pit ya. Artinya penggalian untuk ngecek kondisi tanah itu. Dari hasil penelitian dari BPJB sendiri itu menghasilkan apa saja, Pak? Banyak yang dihasilkan sebenarnya. Yang pertama, karena memang bagian atas ada yoni, kita kemudian mengetahui bahwa ternyata posisi yoni itu sudah bergeser, jadi tidak pada tempat aslinya ke bawah. Kita akhirnya juga tahu bahwa beberapa struktur yang ada di sekitar yoni itu adalah tambahan dari masa yang lebih muda. Karena memang informasi dari masyarakat, situs Bri Kahuripan atau Klinterrejo ini sejak tahun 60-an itu sudah mendapat perhatian. Jadi ada penambahan, ada perhatian, ada perawatan di situ. Termasuk penambahan beberapa bangunan. Kemudian tahun 80-an juga demikian, ada penambahan lagi. Nah, BPJB ingin mengembalikan posisi sedekat mungkin dengan aslinya dari situs ini. Sehingga bangunan-bangunan yang baru itu kemudian disepakati untuk dirobohkan. Nah, setelah itu dirobohkan, maka bisa melakukan aktivitas ekskavasi lebih luas lagi di sekitar batur yoni tersebut. Temuannya banyak, baik temuan yang fragmentaris maupun yang berupa struktur batur yang ada di bawah yoni itu sendiri. Baturnya terdiri atas batu andesit. Dan ini menarik karena warna batunya itu macam-macam. Ada yang berwarna abu-abu, ada yang kuning, ada yang merah marun, ada yang ungu. Nah, ini menimbulkan kesan tersendiri. Karena di banyak bangunan kuno atau candi itu, ini termasuk yang unik. Mengapa batunya kok berwarna-warni? Di samping itu ada kombinasi dengan bahan bata. Dan ternyata bahan bata yang ada di dekat yoni itu adalah tambahan sebenarnya, dan sebagian sudah kita angkat, sudah kita lepaskan. Kemudian ada di bagian timur itu kotak galian yang menghasilkan banyak artefak, baik itu berupa gerabah dengan berbagai variasi ya, mulai genteng, kemudian ukel untuk ujung dari uwungan, kemudian ada wadah, ada bagian dari ornamen tertentu ya dari bahan terakota. Ditambah ada banyak sekali pecahan-pecahan batu yang berukir, yang ternyata sebagian itu merupakan bagian dari sebuah arca yang sudah hancur. Nah, itu ditemukan di bagian timur kebanyakan. Nah, yang temuan lain itu juga ada, misalnya yang tahun lalu itu ada seperti gada. Gada itu apa bahasa Indonesia apa ya gada? Ya, kayak pemukul begitu. Ya, alat untuk dari tapi kecil. Oh, kecil. Kecil yang segini. Dari bahan logam.
Oh, dari situ. Terus juga ada yang menarik, ada beberapa batu putih yang diukir dengan sangat halus. Tapi kita belum tahu apakah itu memang asli dari situs ini atau dari tempat lain yang dikumpulkan di sini, kita belum tahu. Yang jelas kalau di Klinterjo ini konteks penggunaan batu putih memang belum kita dapatkan. Jadi di bangunan induknya itu tidak ada yang menggunakan batu putih. Nah, temuan di struktur batu sendiri yang terakhir yang menarik perhatian adalah berupa batu sudut di 8 penjuru arah mata angin itu. Dan pada bagian muka batu-batu itu dipahatkan berbagai simbol yang sangat menarik. Tapi itu masih membutuhkan kajian. Untuk sementara kami menyebutnya sebagai batu Astadikpalaka atau Lokapala, karena dia terletak pada asta. Asta itu 8 titik itu. Hanya 2 titik yang tidak bisa kita buka karena masih dalam posisi di bawah struktur yang masih utuh. Tapi batunya sudah kelihatan karena memang ukuran batunya berbeda. Masing-masing batu itu ukurannya 80 x 80 cm. Dan batunya bukan batu yang sama dengan yang lain-lain, tapi mereka menggunakan batu yang khas ya. Jadi ketika kami mendapatkan batu itu, bagian permukaannya dibersihkan, ternyata ada unsur yang bisa mengeluarkan cahaya. Jadi kayak fosfor gitu, ada fosfornya. Nah, itu yang menarik gitu. Dan itu hanya ada pada 8 titik itu. Sampai sekarang masih ada. Bisa dilihat nanti tinggal satu yang kita masih ada di sudut barat laut. Situs ini sendiri itu diidentifikasi dulunya itu sebagai apa, Pak? Ya, kalau bangunannya sebenarnya memang bangunan untuk peribadatan. Yoni itu adalah simbol dari sifat feminin dalam ajaran Hindu. Dan sebenarnya itu ada kesatuan antara yoni di bawah ini yang feminin, di atasnya ada unsur maskulinnya, namanya lingga. Kalau lingga tidak ada, maka akan digantikan oleh aspek dari dewa Siwa yang lain, bisa Arca Siwa atau Arca Siwa yang lain. Yang kita bawa ke kantor itu yang istimewa temuan peripeh dari Sumuran, dari perigi yang tengah-tengah itu. Tahun lalu ada temuan berupa lembaran emas